Hari ini judulnya adalah The Holy Unction, pengurapan yang kudus. Pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita. Kudus, tidak tercampur dengan dunia ini. Kudus, dan dia bukan datang dari dunia ini. Itu adalah pengurapan yang datang dari Bapa. Ada amin, saudaraku. Ya, mari kita mau menangkap hati Tuhan. Hati yang ditaruhkan buat setiap kita. Saya mau kembali mengisahkan bagaimana apa yang terjadi atas hidup satu bangsa yang Tuhan panggil keluar dari Mesir, dari dunia, kepada satu maksud Tuhan, yaitu untuk memberikan tanah perjanjian. Tanah yang dimana Tuhan janjikan berlimpah dengan susu dan madu. Saudara, saat mereka dibawa keluar, setelah melintasi laut, saudaraku, masuk ke padang gurun, melalui Musa Tuhan memimpin mereka ke Gunung Sinai, di mana Tuhan janji sama mereka untuk berjumpa dengan mereka. Di situ Tuhan berbicara kepada Musa untuk bangsa itu dan menyatakan kasih-Nya kepada bangsa itu. Dan Tuhan berkata, jikalau engkau mendengarkan dan memegang perkataan-Ku, engkau sungguh-sungguh benar-benar adalah peculiar treasure, artinya menjadi harta kesayangan. Engkau menjadi harta karun. Saudara bisa membayangkan menjadi harta karun dan kesayangan dari Pencipta. Bagaimana engkau begitu luar biasa di hadapan Dia. Pernah membayangkan itu? Betapa berharganya hidupmu. Tuhan itu ya saudara, Dia bukan satu orang, satu bangsa di zaman perjanjian lama. Sekarang setiap saudara yang mendengarkan, engkau menjadi harta karun, kepemilikan Tuhan dan kesayangan Tuhan. Coba lihat dengan baik, kalau cukup dekat dengan orang di sebelahnya, apakah dia mirip harta karun yang terpendam, yang sudah ditemukan, atau harta-harta yang lain yang dari dunia ini. Biarlah itu ada di dalam pikiranmu saja. Saudaraku, di situ Tuhan berkata demikian. Apa jawab bangsa itu? Saudara pernah dengar bangsa itu menjawab, saudaraku? Bangsa itu menjawabnya begini. Udah aja ngomong, berfirmanlah di dalam Keluaran 19 ayat ke-8 itu, saudaraku. Dan kami akan lakukan. Keren kan saudaraku? Saudara aja belum jawab seperti itu. Bangsa itu bilang, berfirmanlah. Dan kami akan lakukan semuanya. Luar biasa saudaraku. Sehingga di Keluaran pasal 20, itu Keluaran pasal 19 ya tadi ya saudaraku. Ayat 5, 6, 7, ayat 8 bangsa itu menjawab. Berikan perintah, berikan firman. Semua kami akan laksanakan. Siap. Bilangan Keluaran pasal 20 saudaraku. Tuhan menyampaikan. Masih ingat? 10 perintah itu. 10 commandments. 10 perintah. Wow. Ada yang hafal? Nah saudara, itu perintah yang pertama apa? Kedua, ketiga, sampai ke-10. Tahu saudara ya, setelah itu semua disampaikan kepada bangsa itu, Musa naik ke atas gunung. Ini agar saudara paham, saudara perlu baca lagi. Ini ceritakan buat saudara, saudara perlu baca. Apakah demikian ceritanya? Nah ke atas gunung yang dimana tadinya gunung itu hadirat Tuhan begitu luar biasa dengan api saudaraku. Api di sini banyak orang takut. Padahal api itu saudaraku yang akan memurnikan. Firman Tuhan juga adalah api saudaraku yang memurnikan. Yeremia 23 saudara paham. Dan bangsa itu takut, Tuhan menutupinya dengan awan yang kelam. Tapi Musa berjalan ke dalam dan naik ke atas gunung itu. Kisah yang terakhir kita masih ingat. Less than 40 days. Tidak sampai 40 hari saudaraku. Apa yang terjadi di bawah. Musa tidak turun-turun. Sampailah kita Keluaran 32 ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu. Maka
Berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, sini loh. Bukan lagi, ini terjemahannya halus. Kalau orang Jakarta, sini loh. Ya, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Jadi Harun dibawa, diancamlah saudaraku, dipaksalah untuk membuatkan persembahan itu saudaraku. Dan bentuknya saudara yang mereka tahu adalah anak lembu dituang dari emas. Saudaraku, sekarang kita memahami bahwa janji tinggal janji. Semua sudah disampaikan. Justru perintah yang pertama apa? Jangan membuat apapun, bentuk apapun. Dan kemudian sujud menyembah kepadanya. Itu perintah yang pertama loh saudaraku. Langsung dibuat dan disembah. Oke, keesokan harinya mereka berkata setelah anak lembu itu jadi hari raya buat Tuhan. Tuhan yang mana saudaraku? Tuhan buatan tangan mereka sendiri. Tuhan yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Tidak masuk di akal saudara berkata, iya, tetapi banyak orang juga membuat dengan tangannya, mengerjakan dengan tangannya, dan sujud kepadanya, dan bangga kepadanya, dan bersuka cita oleh karenanya. Di atas gunung apa yang terjadi sebelumnya kita tidak tahu, karena tidak diberitakan. Seandainya saudara membaca, tentu saudara sudah tahu ayatnya. Atas gunung, Tuhan dan Musa. Tuhan bicara kepada Musa begini, pergilah, turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin. Bangsamu yang kau pimpin. Kenapa? Tuhan berkata bangsamu yang kau pimpin. Karena mereka tidak menginginkan Tuhan. Mereka tidak mau jumpa sama Tuhan. Mereka memilih Musa jadi wakil mereka. Tadinya mereka adalah, Tuhan berkata, umatku. Dan Musa yang bawa mereka. Tapi karena mereka memilih Musa menjadi pemimpin mereka dan mereka tidak mau terhubung langsung dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. 16. Dan ketika Musa, ya, ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu, itu tentunya, dan melihat orang menari-nari. Menari-menari, mereka menyembah, mereka jadi liar seperti kuda. Dalam terjemahan King James, Musa melihat mereka terlanjang, mempermalukan diri di depan musuh-musuh mereka. Bangkit amarah Musa. Tetapi ingat, bukan sembarangan. Karena di atas gunung kita tidak sempat baca, waktunya terbatas. Tuhan sudah berkata, aku musnahkan saja mereka. Tuhan lebih marah. Karena ini adalah mereka dikasihi, mereka memilih dan mereka yang minta. Dan baru beberapa hari perintah pertama langsung saudaraku. Kali-sekali terus-terus mengingatnya bahwa ini adalah permintaan mereka dan konsekuensinya begitu berat. Karena hukum itu demanding. Hukum itu menuntut. Hukum itu saudaraku kalau dilanggar mesti dijatuhkan tuntutan dan saudaraku punishment. Mesti dijatuhkan hukumannya. Law ada tuntutan, ada hukuman dan mesti diselesaikan sampai akhir. Itu hukum saudaraku. Tuhan mau memberi kasih karunia. Mereka minta hukum untuk mereka lakukan. Dan mereka tidak sanggup. Dan mereka akan jatuh kepada tuntutan itu. Dan mereka akan mati oleh karenanya. Makanya Musa sangat marah. Mewakilkan amarahnya Tuhan. Marah bukan karena benci sama mereka. Marah karena mereka mempermalukan diri. Marah karena mereka memilih kematian. Daripada hidup. Apa yang dilakukan? Dilemparkannya lah kedua loh batu. Loh itu saudaraku, loh batu, loh dari batu itu.
dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung. Saudara tahu, saya agak sayang dengan loh batu itu. Karena loh yang pertama itu saudara itu Tuhan yang buat. Tuhan yang potong dari gunung batu itu saudaraku. Pingin lihat saudara. Saudara gak pingin lihat. Lagi ngetes saudara. Gak ada yang pingin lihat ya. Udah dihancurin sama Musa. Nah, menarik sampai di sini saudaraku. Ini saya bertanya. Kenapa itu harus dihancurkan? Sehingga untuk kedua kali nanti Musa naik ke atas gunung. Karena mereka yang minta hukum itu harus tetap ada kan. Musa yang potong sendiri. Susah saudaraku potong batu itu. Walaupun Tuhan yang akan menuliskannya. Ini Tuhan yang buat loh batu itu dan Tuhan yang tulis sendiri 10 perintah itu. Kenapa harus dihancurkan? Apakah Musa begitu emosi dan menghancurkan? Tidak ada masalah dengan Tuhan di situ. Padahal Tuhan yang buat loh. Itu punyanya Tuhan loh. Saudara. Menarik. Karena mereka berkata tadi dalam Keluaran 19 ayat 8. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Mereka tidak lakukan. Hukumnya ada di situ. Ada di tangan Musa. Coba sekarang saudara. Engkau bayangkan. Hukumnya ada dan tidak dilakukan. Apa akibatnya? Memang bangsa itu harus mati semuanya. Makanya yang Musa bisa lakukan yang terbaik adalah dia meniadakan hukum itu. Saya ulangi. Dia memecahkan, menghancurkan semua perintah itu saudaraku. Karena belum sampai ke tangan mereka. Belum dipasang di depan kemah. Belum ditaruh di mana-mana. Itu sudah pelanggaran besar-besaran terjadi. Hukum itu tidak boleh ada harusnya. Makanya dihancurkan saudaraku. Kalau tetap di bawah. Kematian buat seluruh bangsa itu. Makanya di atas gunung Tuhan berkata. Aku musnahkan mereka. Dasarnya hukum. Ingat dasarnya apa? Hukum. Karena ada hukum ada tuntutannya. Menarik. Saudara pernah membaca di dalam Matius 5 ayat 17. Seorang bukan Musa. Bernama Yesus. Dia berkata kepada bangsa yang sama. Generasi yang berbeda. Dia berkata. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum. Tetapi untuk apa? Untuk menggenapi hukum. Beda loh saudaraku. Tuhan Yesus bukan meniadakan. Musa tidak ada pilihan. Dia harus meniadakan hukum. Paham? Kenapa Tuhan memakai kata meniadakan hukum? Karena dia berbicara tentang Musa saat mereka melanggar. Hukum itu harus ditiadakan. Tetapi tidak pernah bisa ditiadakan karena sudah dibuat. Walaupun dia pecahkan loh batu itu, dibuat lagi loh batu yang baru dan tetap ada karena itu sudah perintah. Tetapi Tuhan Yesus tidak memilih untuk meniadakannya. Saudara, hukum itu tidak bisa ditiadakan. Hukum itu hanya perlu digenapkan, diselesaikan. Yesus memberikan kasih karunia. Dia menggenapkan hukum. Sehingga setiap kita yang hadir mendengarkan. Tidak perlu meniadakan hukum apapun. Makanya hukum itu tetap ada. Tetapi ada kasih karunia. Yang sudah menggenapi hukum. Kalau engkau hidup dalam kasih karunia. Engkau hidup saudaraku. Hukum itu tidak bisa menuntut hidupmu. Dan engkau tidak perlu membuat hukum itu hilang. Mengerti saudaraku? Membuang hukum itu saudaraku. Kenapa? Karena hukum itu ada konsekuensi. Tetapi kalau hukum sudah digenapi saudara. Tidak perlu ada yang perlu dibuang. Maksudnya seperti apa? Saya mau kasih tahu. Banyak orang saudara meniadakan bukti. Benar. Semua file-filenya saudaraku yang di hidden itu. Bagi yang mengertilah. File-file di komputer yang di hidden. Yang disembunyikan itu saudaraku. Sekarang mau tidak mau harus dikuras habis. Harus ditiadakan buktinya. Dibuang. Karena mungkin gambar, mungkin film. Mungkin saya tidak tahu bukti apa di situ. Ditiadakan. Karena berdasarkan itulah dia akan dituntut oleh seseorang. Somebody akan menuntut dia.
Padahal iblis nggak perlu bukti itu, saudaraku. Iblis sudah simpan itu di pikirannya dia. Dan pagi siang malam menuntut dia. Pernah tahu orang meniadakan bukti di dalam pernikahan, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam sekolah. Berapa banyak engkau hidup suka meniadakan bukti karena engkau tidak hidup di dalam kasih karunia. Mengertikah engkau? Terus pura-pura nggak ada apa-apa. Sama, itu hal kecil saudaraku, pura-pura nggak ada apa-apa. Itu meniadakan bukti. Makanya banyak orang saudaraku pergi bersembunyi karena nggak bisa ditiadakan. Dia yang bersembunyi, dia yang coba meniadakan dirinya agar tidak terkena hukuman. Pahamkah? Bersembunyi. Kalau yang cukup berani, bela diri. Nah, apa hukumnya? Enggak kayak gitu. Dia buktikan, dia tunjukkan hukum yang lain. Itu sama loh saudara. Gitu. Itu semua bukan kasih karunia. Tuhan Yesus datang, dia bukan meniadakan, dia bukan menyembunyikan. Dan dia tidak bersembunyi, tetapi dia menggenapkan. Mengertikah Galatia 5 ayat 4? Galatia 5 ayat 4 berkata apa? Christ become no effect. Kristus menjadi tidak ada gunanya di dalam hidupmu. Bagi orang yang apa? Mau dibenarkan. Membenarkan diri dengan hukum. Karena mereka saudaraku, orang-orang Galatia itu mau menunjukkan bukti bahwa mereka ada taat hukum dengan disunat, dipotong. Kalau engkau mau mengandalkan itu, Kristus menjadi tidak berarti lagi. Berapa banyak di dalam hidupmu engkau mau menunjukkan atau mau menyembunyikan? Sama. Menunjukkan bahwa engkau lebih baik. Menunjukkan, membuktikan bahwa engkau sudah begitu taat. Sudah disunat. Sunat tanda kutip. Dipotong. Sudah melakukan, sudah mengerjakan. Tidak pernah bisa. Di sini saya mau menyampaikan ada kasih karunia. Sudah lama engkau tidak mendengar kata kasih karunia yang benar ini. Ada kasih karunia. Kasih karunia inilah saudaraku yang tidak menuntut pembenaran diri. Tapi kasih karunia inilah yang memberikan kebenaran. Dan kasih karunia inilah yang membenarkan hidupmu. Tetapi kasih karunia juga memberikan pengurapan. Grace give unction. Kasih karunia. Dia bukan hanya memberikan kebenaran. Dan dia membenarkan di kayu salib. Tetapi dia memberikan pengurapan. Engkau dibenarkan. Engkau juga diurapi. Kerajaan Allah bukan makan dan minum. Kerajaan Allah adalah tentang kebenaran. Kalau engkau hidup dalam kerajaan Allah, engkau hidup di dalam kasih karunia. Pertama-tama dia membenarkan hidupmu. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh. Itu kerajaan Allah saudaraku. Nah, makanya seorang Rasul Yohanes menulis di dalam suratnya. Yang pertama pasal yang kedua. Ayat 27 berkata. Sebab di dalam diri kamu semuanya tetap ada pengurapan. Yang telah kamu terima padanya. Dari Tuhan Roh Kudus. Ada pengurapan. Semua di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Yang telah kamu terima daripadanya. Nah, sekarang bolehkah tentu orang yang kamu kenal ada pengurapan dalam diriku dan dalam dirimu. Untuk engkau teguh. Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima. Tidak hilang. Nah, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Yang memberikan pengurapan itu. Grace give unction. Ini menarik. Nah, sekarang kita mau lebih jauh untuk masuk melihat bagaimana apa yang akan terjadi jika tidak kita hidup di dalam
pengurapan, tidak tinggal di dalam pengurapan itu. Saya menaruhkan ulang buat setiap engkau yang mendengarkan. Tuhan kasih karunia-Nya datang bukan meniadakan hukum, tetapi memberikan saudaraku kebenaran, mengangkat hidupmu karena dia sudah menggenapinya. Dan sekarang dia memberikan engkau pengurapan. Ada pengurapan. Pengurapan itu saudaraku pekerjaannya di luar saudara kemampuan manusia. Itu supra alami bahkan. Makanya kita menerima doa, didoakan, kita percaya kuasa pekerjaan Roh Kudus saudaraku. Itu pengurapan. Dan itu dahsyat. Itu luar biasa. Tetapi banyak orang yang percaya kepada Tuhan tidak berjalan, tidak hidup di situ. Hidupnya biasa-biasa saja. Nah, Alkitab berkata, firman yang berkata, tinggallah di dalamnya. Pertanyaan hari ini, apa yang akan terjadi jika engkau tidak tinggal di dalam pengurapan yang kudus ini? What happen if you don't abide in the holy unction? Berapa banyak orang mengabaikan holy unction, mengabaikan pengurapan yang ada di dalam hidupnya. Dia membiarkan hidupnya, saudara, tidak jelas, tidak nyata. Pengurapan itu bahkan dia tidak pernah tahu. Saya akan bicara cerita banyak buat setiap engkau yang mendengarkan. Tentang seorang yang sebenarnya dia adalah nabi Tuhan. Dan dia dapat pengurapan itu. Di mana orang lain tidak dapat. Saudara, orang ini adalah dari bangsa Midian. Mungkin kau tidak tahu dia bangsa Midian sebelumnya. Dan kalau engkau membaca, Midian itu adalah keturunan dari Abraham. Jadi saudara, Israel itu cucunya Abraham. Midian itu anaknya Abraham dari istrinya bernama Ketura. Nah, bapaknya Israel itu Ishak. Jadi masih saudara mereka itu. Secara garis keturunan. Makanya jangan heran ada nabi Tuhan di situ. Mengerti? Nah, namanya Bileam. Nabi dia. Pernah dengar Bileam? Bukan William, bukan. Bileam. Di zaman itu ada seorang bernama Bileam. Bangsa Israel lagi berkemah. Ini saudara sudah lebih jauh di dalam bilangan. Kitab bilangan. Mereka sudah lebih maju, berjalan, sudah siap-siap ini ceritanya. Tapi di sekitar bangsa itu ada suku Moab, ada bangsa Moab, ada Midian. Dan bangsa Israel tadinya gambarkan 4 juta, 5 juta orang itu setengah penduduk kota Jakarta. Berapa banyak padang gurun dipenuhi oleh mereka. Takut saudara, orang-orang itu takut. Bangsa-bangsa lain takut sama mereka. Adalah bangsa Moab yang bergabung dengan Midian dalam hal ini. Mereka bersama-sama, rajanya Moab namanya Balak bin Zippor, anak Zippor. Bukan Jippo. Jippo kan masa lalumu. Ini Balak bin Zippor. Balak itu ya dia kalau diartikan namanya penghancur. Nah, Balak raja. Raja Balak ini takut. Dia kirim orang-orang utusan. Kasih bawa uang banyak, mungkin emas juga. Pergilah mereka kepada Bileam. Kenapa pergi kepada Bileam? Karena Bileam terkenal. Kalau perkataannya adalah berkat kepada siapapun dia sampaikan itu. Orang itu diberkati langsung sama perkataannya loh. Kalau perkataannya adalah kutuk, orang itu dikutuki. Jadi itu perkataannya kuat. Kalau dia bilang bangun dari tidurmu, bangun orang itu langsung dari tidurnya saudara. Tidak tertidur di tempat ibadah. Jadi bangun langsung. Itu perkataan yang kuat sekali. Serius. Kaget gitu. Bukan karena kaget. Karena memang bangun langsung jadi segar. Karena ada urapan. Baru ngomong urapan. Ini bukan urapan buat mengalir dan mengalir. Itu urapan yang lain. Ini
sampai kepada Bileam, utusan-utusan ini. Dan mereka membawa di tangannya apa? Upah penenung. Jampi-jampi. Tapi sebenarnya dia nabi Tuhan. Untuk buat yang jahat. Untuk mengutuki bangsa Israel dimintanya begitu. Tapi kita lihat bagaimana jawab Bileam dalam Bilangan 22 ayat yang ke-12. Karena Bileam bilang tunggu dulu aku mau tanya Tuhan. Gitu loh. Nah, jadi di Bilangan 22 ayat 12 Tuhan jawab kepada Bileam. Dia bilang begini, janganlah engkau pergi. Jangan engkau mengutuki bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Tuhan ngomong jelas kepada Bileam. Apa kata Bileam kepada utusan-utusan itu? Besokannya pagi dia bangun, dia bicara kepada pemuka-pemuka Balak itu. Dia bilang gini, pulanglah ke negerimu. Sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan engkau. Urapan loh saudaraku, dijaga urapan itu. Amin. Tahu bisa dengar suara Tuhan. Itu. Jaga. Makanya ada waktunya tidur, ada waktunya bangun. Itu juga urapan. Gitu. Ada waktunya ke toilet, ada waktu makan, ada waktu minum, ada waktu santai. Ya serius. Ada waktu kita intim menyembah, ada waktu kita ya saudaraku ya fellowship, masih ingat fellow-fellownya yang sip. Nah, ada waktunya nanti. Tidak terbujuk dia, Bileam itu. Amin. Amin. Dia tidak terbujuk. Pulanglah mereka semua. Tetapi apakah setelah kabar ini disampaikan kepada Balak, Balak akan menyerah? Nama juga judulnya Balak itu Devastator. Devastator itu penghancur saudaraku. Wih, kayak traktor apa aja dihantam. Itu Balak. Aja nggak bisa. Dia punya banyak. Balak kali ini gini. Dalam Bilangan 22 ayat 15. Dia nggak menyerah. Dia lihat. Yang tadi ini karena orangnya kurang pas. Dia pilih yang bagus-bagus, yang mantap-mantap. Pilih. Prince kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris itu pangeran-pangeran. Dia pemuka-pemuka lebih banyak. Bukan hanya lebih banyak. Lebih terhormat. Banyak. Itu pergi kepada Bileam. Mungkin rumah Bileam kecil. Didatangi pemuka-pemuka saudara. Posisinya paling tinggi. Yang paling tinggi lah. Di bawah raja. Di bawah satu pemerintahan bayangkanlah. Bukan cuma 1-2 orang. Satu kompi. Di bawah mobil. Itu 17 masih ada lagi pengawal-pengawalnya. Gitu loh. Onta yang bagus-bagus dengan dandanannya. Bawa lebih banyak. Tentu emas-emasnya. Pasti. Bileam ini tergoda. Pikirnya Balak. Terus ayat 17. Mereka bilang begini. Pesan Raja Balak. Sampaikanlah kepada Bileam. Aku akan memberi upahmu sangat banyak. Sangat banyak tuh bacanya kayak gitu. Dan apapun yang kau minta. Apapun yang kau minta. Daripadaku. Aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serahkanlah bangsa itu bagiku. Nah. Asik gak tawarannya? Jawab sendiri. Asik gak? Tawaran dunia itu saudaraku. Dia gak hanya sekali loh. Dia gak hanya sekali bilang. Ya udahlah kalau kamu memang gak mau. Enggak, ditawarkan lebih bagus lagi. Ini lebih keren. Oh itu udah ketinggalan. Padahal itu baru 1,5 bulan dibilang tertinggal. Gimana saudaraku? Keluar bulan yang lalu baru launching. Nah ini baru lagi. Ini baru, ini paling baru loh. Nah, paling baru. Beda 1 bulan. Bedanya apa? Terus harganya? Iya beda. Beda CM. Baru launching. Nah. Tawaran dunia itu bukan sekali. Berkali-kali. Berulang kali. Seperti judul lagu. Berulang kali. Tidak sekali. Makin lama makin wah tentunya. Tidak cuma sama. Itu dari dunia. Makanya kalau yang nggak wah kalah terus sama dunia.
Tapi yang mau wah-wah tertinggal terus sama yang dari dunia karena dia ada terus. Itu. Tetapi saya mau sampaikan di sini ya saudara. Kalau engkau punya pengurapan, engkau tahu loh tempat di mana engkau berdiri, bersama siapa engkau berdiri. Ya, itu penting sekali. Tempat apa yang engkau berdiri di situ itu. Jadi having unction itu seperti ini. Knowing where your standing ground is. Knowing where your standing ground is. Di mana? Ini daerah yang benar. Ini tempat yang benar. Ini boleh saya masuki. Ini boleh saya nego. Ini saya harus mundur. Ini cukup sekali. Jangan berulang kali. Itu dengarkan baik-baik. Kan pertama sudah jelas. Saya ulangi. Yang tadi sudah jelas belum pesan Tuhan. Buat Bileam. Sudah jelas. Aku memberkati jangan kau pergi sama mereka. Aku sudah memberkati bangsa itu. Makanya kalau engkau membaca di dalam kitab Bilangan yang paling terkenal yang orang-orang hafal Bilangan 23 ayat 19. Tuhan itu tidak berdusta, tidak bohong. Tidak kayak anak manusia janji palsu. Tidak menyesal. Kalau dia berjanji pasti dia tepati. Itu perkataan Bileam sebenarnya. Tetapi Tuhan taruhkan untuk cara kepada Balak. Kita tidak akan bahas semuanya itu. Karena ini banyak sekali. Tapi saya mau taruhkan prinsip-prinsip sampai di sini. Bahwa Tuhan itu serius sekali dengan janjinya dia loh. Pengurapan itu serius. Bangsa itu tetap dikasih. Itu tadi kita sudah lewat. Hukum ada kasih karunia. Sudah. Jelas. Sekarang kita ada dalam kasih karunia. Ada pengurapan. Lihat Bileam. Menarik. Saat tawaran yang baru ini datang yang kedua kali ya. Bileam jawab ayat 18 ya. Pasal 22. Bilangan 22 ayat 18. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh. Yang benar. Aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu. Yang kecil maupun yang besar. Yang melanggar titah Tuhan Allahku. Saya tanya, rohani tidak jawabannya? Sangat rohani. Sangat rohani. Artinya saudara memang tidak tertidur dari tadi. Sangat rohani. Jawabannya. Bagus. Mana salahnya? Salah apa Bileam? Tidak ada salah. Tidak ada. Nothing wrong di situ. Gitu. Yang menarik di sini apa? Ya. Dia bilang gini. Aku garis bawahi. Tidak akan sanggup. Aku tidak akan sanggup apa? Berbuat apapun. Yang melanggar titah Tuhan. Itu tepat benar. Dia tidak sanggup. Tetapi saya sekaligus menyampaikan kepada engkau yang mendengarkan dengan baik-baik. Itu juga menjadi titik masuk dari celah. Karena dia melihat firman Tuhan sebagai batasan. Berapa sering engkau melihat firman Tuhan sebagai limitation di dalam hidupmu. Sebagai satu batasan. Sebagai pembatas bahwa engkau ya dibatasi hidupmu. Engkau tidak melihat hidupmu dijagai. Beda loh saudara. Beda loh saya mau berkata. Kalau engkau melihat pembatas jalan itu sebagai batasan. Sehingga mobilmu tidak bisa ke sana. Padahal di sebelahnya jurang. Gara-gara ada pembatas ini saya nggak bisa nyetir di situ. Engkau bukan dibatasi. Engkau dijagai agar tidak jatuh ke jurang. Firman Tuhan itu dilihat sebagai batasan. Dia tahu Tuhan tidak bisa dilanggar firman-Nya. Tetapi dia mau berkata, aku tidak sanggup. Aku dibatasi oleh firman. Maksud di dalam hati kecilnya. Kalau firman-Nya tidak seperti itu. Makanya sangat menarik ya. Ayat 19 dia berkata begini, dia lanjutkan. Baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini. Supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku nanti malam. Cari kesempatan baru tanya Tuhan. Gini. Om Chris bilang gak boleh pacaran. Kalau ada yang hadir gitu. Kan begitu ceritanya. Juga gak boleh makan kerupuk. Nah, jangan lupa. Gitu. Banyak batasan yang gereja model apa begini. Masa gereja gak boleh pacaran? Nah, kapan Om Chris bilang gak boleh pacaran? Kalau kamu masih sekolah. Itu juga udah beda.
Ya kan? Itu beda loh. Masih sekolah. Uang juga uang papa mama. Ya dia buat jajan traktir orang. Ya kan? Itu buat rusuh. Udahlah yang anak-anak muda ada yang nyelip-nyelip hadir sini biar firm hari ini. Gitu. Ya. Masa di situ pokoknya semua harus langsing kayak dia. Saya kan bukan dilahirkan langsing. Siapa bilang kamu nggak lihat foto waktu kecil? Nah, bukan itu maksud saya. Cuma suka melihat itu sebagai batasan itu loh. Lihatnya suka batasan terus. Lihatnya itu untuk menjagai. Nah ini yang benar. Iya. Lihatlah itu maksudnya begitu baik. Agar kau tidak terjatuh ke jurang itu. Ini bedanya itu teori-teori William ternyata dipakai. Itu. Sudah mengerti ya. Jadi ternyata di sini saya mau tanya. Berarti kan jawabannya rohani. Sebenarnya rohani tidak orang seperti itu. Nah, kita sering ya ada sedikit tertipu di situ. Memakai perkataan-perkataan sebagai aturan, sebagai larangan, sebagai hukum. Kalau engkau bawa itu sebagai hukum yang tadi itu, mesti digenapi. Tapi tidak sanggup. Akhirnya apa? Akhirnya hancur. Karena hukum banyak dilanggar. Harusnya masuk sebagai kasih karunia. Oh, gereja ini memberikan kasih karunia. Dia mau perhatikan begitu rupa. Dia mau perhatikan hidupmu. Dia mau jaga hidupmu. Banyak hal bukan diatur, tetapi dijagai di dalam kasih karunia. Itu menarik. Boleh dibawa pulang kalau itu. Kemudian dia bilang apa? Nanti malam ya. Aku tanya Tuhan dulu. Sekarang rohani tidak jawabannya. Sangat rohani. Jangan bilang tidak. Ini bisnis. Luar biasa. Kontrak berapa? Ya. 2,5 T. Ya. Udah pakai T sekarang. Beda. Dulu M. JT udah nggak ada. Udah murah. Gitu. Udah nggak laku. Tapi ini bukan saya, jangan salah paham. Tolong dikoreksi. Saya nggak nyindir merek orang. Kalau ada kebetulan maksudnya sama mereknya. Maksud saya juta udah. Nah. Gini udah beda loh tingkatannya. Gimana kalau nggak diambil? Kapan lagi bisa kaya? Kapan lagi bisa itu punya? Kapan lagi bisa oh ini bukan tentang kaya, uang sudah banyak. Kapan lagi bisa dapat yang seperti itu? Tapi kan sudah dapat firmannya, itu nggak boleh. Kapan lalu waktu cover me one on one sudah disampaikan. Ini itu kan urusan yang dulu. Ini suami istri lagi ngomong, lagi debat ternyata. Itu kan dulu. Tanya aja lagi, emang kenapa? Ah, gitu loh. Tanya lagi, kali-kali jawabannya beda. Mungkin dia lupa. Kasian deh coveringnya suka pelupa ya kan. Puji Tuhan. Ya. Mungkin kalau itu saya pura-pura lupa. Itu maumu. Berlagak rohani di sini saya definisinya. Berlagak rohani. Pura-pura nanya Tuhan. Akhirnya apa? Orang kayak gitu ya. Kena jebakan Balak. Kena jebakan Balak. Si penghancur itu. Kenapa? Kalau kita perhatikan kayak gini, ujungnya pasti ada tikungan. Geser sedikit aja udah berubah. Tahu nggak? Kalau di dalam pemerintahan itu ada satu kata yang menarik. Saya dulu sering dengar kata impeachment. Ya, bagi yang nggak mengerti ya sudah, nggak paham itu nggak masalah. Itu untuk pemecatan presiden loh. Jadi pakai kata yang tinggi. Karena mereka yang bersidang itu kan posisinya pasti tidak lebih tinggi. Tapi karena mewakili suara ini. Nah William itu kayak begitu. Kayaknya yang dulu itu nggak tepat. Udah biar berubah ini. Posisi Tuhan itu kalau bisa digeser dikit sama dia. Gitu. Biar ngomongnya yang sesuai dia mau. Sebenarnya William sudah tahu tidak jawabannya yang pertama. Sangat tahu dan sangat jelas. Ya. Tergugah sama tawaran dunia. Jadi apa? Jadi standarnya bergeser tadi itu. Standing groundnya berubah. Dia berubah. Beda dia geser. Geser dikit. Masih sama. Masih kelihatan ini memang kenapa? Di situ loh. Di situ dia saudara. Kena. Pada malam itu lihat Tuhan bicara. Ini asik nih. Tuhan datang. Benar Tuhan jawab. Ayat 20. Datanglah Allah kepada Bileam pada malam serta berfirman kepadanya. Tuhan ngomong begini. Jikalau orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau. Bangunlah. Pergilah bersama-sama dengan mereka. Sampai di situ dulu. Ini bahasa yang lebih biar lebih mudah paham. Oh, udah datang lagi pada
lebih rame, lebih banyak, lebih bagus. Oh, ngajakin lu pergi bareng. Ya udah kalau gitu. Lu yang maunya gitu, pergi. Tetapi kalau saya boleh tambahkan, you from now on your own. Kira-kira gitu. Ya, kamu sekarang ya udah itu urusanmu. Gitu. Tetapi memang ada kata-kata kalau tidak dipahami, hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Ini sebenarnya perkataan jelas. Kalau kita memahami ini. Nanti apapun yang engkau akan coba lakukan. Yang keluar dari mulutmu itu perkataanku. Dan itu terjadi. 3 kali dimanapun dia mau menyerapahi bangsa itu yang keluar selalu firman Tuhan. Itu biar paham. Itu. Kalau kita mengerti ini baik-baik. Jadi intinya apa? Intinya Bileam naik banding pertama enggak dia setuju. Tetapi yang kedua dia kena apa? Bergeser. Dia kompromi. Dia tukarkan pengurapan itu. Sama tawaran dunia. Nah ini menarik. Dia tukarkan. Sedikit saja bergeser. Tetapi kan Tuhan jawab. Buktinya Tuhan suruh pergi. Buktinya covering bilang iya gak apa-apa. Beli aja. Itu bagus. Aku suka loh kamu situ. Ya habis gimana? Kamu suka ya aku sukalah. Ya. Masa gak suka terus sama pilihanmu? Gitu loh. Tuhan itu memang sayang sih sama orang. Sayang banget. Sayang. Kalau memang mau. Ya. Banyak kali begitu. Saya dalam 1 minggu ini minimal 3 kali menemukan di dalam firman Tuhan. Tuhan itu seperti itu. Dia bukan berubah-ubah. Dia cuma mau kita paham hatinya dia. Tapi kalau kamu gak mau paham juga. You on your own. Dia tetap restui. Gitu. Kayak bapak, mama sayang anak-anaknya tetap mau jalan di situ, mau nikah sama dia, mau bagaimana? Ya kan didoakan moga-moga baik, ya kan? Gitu. Tetapi ada konsekuensi loh. Ya, banyak hal. Sehingga apa? Dia pergi, dikatakan pagi-pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Itu loh ceritanya. Jadi bukan Tuhan ya yang berubah haluan, dengar baik-baik. Bukan loh. Tetapi Bileam yang menurunkan standar dan ngikutin maunya. Karena apa? Terlanjur, tergoda, terlanjur pengen. Biarkan ini dapat. Engkau terlanjur pengen, terlanjur suka. Sudah masuk, udah lihat, udah nerawang duluan, udah lihat. Mungkin belum ke tokonya, udah lihat dari foto-foto yang dikirim. Ya, sudah browsing. Sudah suka, pokoknya aku suka yang warna itu loh, yang warna beige. Saya juga nggak tahu warna beige itu kayak mirip kayak apa. Kira-kira gitu. Gitu. Itu udah terlanjur suka. Kepikir terus, gimana lah caranya nanti, pasti harus sampai ke situ. Gitu. Menarik ya. Akhirnya memang Bileam pergi ya. Pergilah. Karena memang dia mau pergi. Itu. Wow. Terus dalam perjalanan, ini saya cerita buat kita bisa paham. Banyak saat kita tuh tidak mengerti kalau membaca firman. Saya dulu saya pernah bertanya, kenapa Tuhan suruh pergi, kemudian dalam perjalanannya dia kan naik keledai betina itu, ditungganginya keledai betina itu. Sudah lama, dari awal dia nunggangi keledai betina itu sudah memang tunggangan dia dari awal. Dan tidak ada masalah keledai itu. Ibarat mobil itu mulus, masih lancar, tidak ada bengkok, nggak ada benturannya juga masih halus gitu loh. AC semua dingin, itu nggak ada masalah. Tapi waktu di jalan, tiba-tiba keledai itu masuk ke sawah ladang, bukan mau nyusur di jalan, belok. Marah Bileam itu, kaget, kok ini keledai kira-kira dibawanya bukan di jalan, minggir. Pukul keledai itu sama dia. Sekali, gak lama. Jalan lagi ada kebun anggur, ada lorong. Tapi dindingnya ada betonnya kira-kira biar punya gambaran pagar itu. Itu keledai langsung mepetin ke dinding. Gak bisa lagi, kaki sempat diangkat itu. Kakinya Bileam kegesek sama dinding pagar itu. Dipukulnya lagi keledai itu. Kasihan kali itu keledai.
Sampai satu kali yang ketiga. Itu kiri kanan sudah tidak ada jalan. Jalan sempit, nggak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan. Itu malaikat Tuhan ternyata ada di tengah berdiri di jalan. Dari tadi itu keledai lihat malaikat. Tapi Bileam kan tidak lihat. Langsung dia tersungkur keledai di situ. Tanpa aba-aba, jadi Bileamnya. Waduh, bisa bayangkan itu jadi kayak apa. Dipukulnya lagi. Keledai itu sekarang marah. Ngomong, keledainya ngomong. Nah ini pertama kali keledai ngomong dan yang terakhir. Jangan harap lagi dia ngomong di rumah. Kamu bilang nggak ada keledai ngomong. Nggak ada ngomong. Jangan cari keledai ngomong. Itu khusus buat Bileam. Udah keterlaluan. Dan engkau bukan Bileam. Tidak perlu tunggu keledai ngomong. Baru ya. Dia bilang, kenapa engkau pukul aku 3 kali? Bukankah aku keledaimu? Yang kau tunggangi dari awal. Bileam bilang gini, kalau aku punya pedang, gue udah bunuh, udah aku matiin lo. Itu pun gak sadar kalau keledai ngomong, dijawabin lagi sama dia. Saya juga terheran-heran saudaraku. Itu saking tertutupnya pengurapan itu ada, tapi gak bisa bekerja. Udah buta loh. Buta itu Bileam itu di situ. Buta. Keledai ngomong aja dijawabin. Bukannya turun bertobat, kenapa keledai bisa ngomong? Ya Tuhan, ya Tuhan. Gak ada sih. Gua kalau punya pedang sekarang lu gue matiin lu keterlaluan. Gitu loh. Itu jawab Bileam kepada keledainya. Ya. Situ loh baru malaikat itu menunjukkan diri. Kira-kira begitu, bisa gak bayangkan? Malaikat itu bilang, keledaimu nyelamatin kamu. Kalau dia gak minggir, bentuk kamu yang aku pedang dari tadi. Itu malaikat mengacungkan pedang. Itu keledai nyelamatin dia. Malah dia mau pedangi. Itu kalau orang ya buta. Ya. Karena itu bukan jalannya Tuhan. Paham tidak? Tuhan kayak restu. Nah makanya banyak orang gak paham di sini. Lihatnya batasan, larangan, lihatnya. Bukan. Itu firman. Sekali cukup buat Tuhan. Bileam buat level Bileam. Sekali dengar dia udah tahu kok. Dia gak perlu apa-apa. Itu sudah menjadi keinginan dia. Nah sekarang saya bertanya. Buat engkau yang mendengarkan berapa kali baru engkau tahu? Oh itu firman Tuhan. Buat Bileam seharusnya sekali level dia itu. Itu. Udah sekali aja. Makanya kedua kali Tuhan bilang lu mau pergi, pergi aja. Tetapi di tengah jalan Tuhan setuju tidak? Pastinya Tuhan tidak setuju. Maka dihalangi dengan malaikat. Tetapi tetap dia bukan bertobat. Dia tetap mau pergi. Dia pergi. Dia pergi. Dan dia tetap pergi. Dan tetap seperti yang itu. Menarik ya. Gitu loh. Dan setelah itu apa? Dia mulai melakukan semua yang dia perlu lakukan. Karena Balak minta lakukan ini, kutuki dari sini, kutuki dari situ. Tidak ada yang kena. Semua keluar firman, berkat. Bahkan nyanyian yang sangat indah buat bangsa Israel. Tidak ada yang bisa mengenai. Nah sini saya mau sampaikan buat engkau yang mendengarkan. Kalau engkau adalah orang yang ada di dalam kasih karunia ya. Di dalam naungan, yaitu apa? Bangsa Israel itu zaman itu dinaungi oleh tiang awan di pagi. Dia tidak panas. Dan kemudian apa? Dinaungi dengan tiang api di waktu malam. Agar tidak kedinginan dan tahu jalan terang. Itu kasih karunia. Dinaungi. Hidupmu udah dinaungi kasih karunia. Menarik. Dan tidak ada kutuk yang bisa mendatangi hidupmu. Tidak ada. Tidak ada. Malapetaka semua. Tidak ada. Kalau engkau berjalan di dalam naungan itu, di dalam koridor itu. Tapi seandainya mereka keluar dari naungan dan mereka hidup dengan gaya dan caranya sendiri. Jangan kata apa kutuk atau segala macam. Makanan pun tidak ada. Gitu. Jadi kita ada di dalam kasih karunia itu begitu. Selalu kau dijagai, dinaungi. Itu covering dari Tuhan itu luar biasa. Tidak ada kutuk. Sehingga Bileam, siapapun yang itu tidak bisa mengutuki bangsa itu. Tidak bisa. Karena perkataan itu keluar harus terjadi. Kalau keluar dari mulut Bileam seperti itu kira-kira. Jadi tidak boleh. Semuanya berkat. Itu loh bukti Bileam. Nanti kita lihat terima suap. Tapi dia tidak bisa mengutuki. Dia tidak bisa buat apa-apa. Ini kalau orang sudah terjerat ya. Sudah nggak bisa kembali dia. Tidak sanggup untuk kembali. Itu, tidak sanggup untuk kembali. Kita tahu begitu jelas. Nah, kalau kita membaca
nanti di dalam kitab Bilangan, kau akan menemukan bagaimana bangsa itu mereka dipengaruhi oleh perempuan-perempuan Moab atas nasihat Bileam untuk berpasangan dengan laki-lakinya Israel, sehingga membawa mereka untuk menyembah berhala, menyembah Baal Peor. Seperti itu. Itu yang terjadi. Dan kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 31 ayat 16 ini kesimpulannya, bukankah perempuan-perempuan ini, maksudnya perempuan-perempuan bangsa Israel, bangsa Moab itu, atas nasihat Bileam bangsa Midian itu, ya, Moab dan Midian bersama-sama, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, Baal Peor maksudnya, sehingga itulah turun ke antara umat Tuhan. Jelas sekali. Dan di dalam perjanjian baru minimal 3 ayat. Termasuk Yudas menulis tentang Bileam. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 15 berkata, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam. Mengikuti jalan Bileam anak Beor. Yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tapi kalau kita detilkan, kita paham. Tidak tiba-tiba loh. Orang yang diurapi Tuhan. Orang yang punya pengurapan. Bisa menjadi tersesat begitu rupa. Jadi kita bukannya tiba-tiba dibawa ke satu titik dan tersesat. Tapi orang yang berjalan dalam pengurapan. Tuhan ada menuntun. Tuhan ada bicara. Tuhan ada mengcover. Kita perlu peka. Kita perlu ada rela di situ. Ini firman Tuhan buat setiap kita. Jangan menukarkan unction pengurapan itu dengan upah yang lahiriah. Kalau dalam Yudas ayat yang ke-11, Yudas itu hanya satu pasal. Ayat ke-11 dia berkata seperti itu. Mereka sesat. Jangan engkau menjadi sesat. Menukarkan hal-hal yang dari Tuhan, pengurapan itu untuk upah secara lahiriah. Itu orang-orang yang tersesat. Gak tahu jalan lagi. Gak tahu apa yang harus dia lakukan. Begitu jelas Tuhan bicara. Ya, gitu. Jadi setiap kita mendapat pengurapan. Jangan kita sia-siakan. Saat kita menyia-nyiakan pengurapan itu seperti Bileam, gak tahu arah. Ya kan? Naik apapun yang ditungganginya, salah terus jalannya. Karena salah arah dia. Jadi dia kendalikan mau ke sana, salah arah. Itu direction dari Google Map itu salah terus. Sehingga membawa kepada kehancuran. When you are wasting the unction, you are losing direction. Bringing devastation. Membawa kehancuran. Bringing devastation. Membawa kehancuran. Karena engkau salah arah. Akan banyak kehancuran. Sehingga Bileam memang dia mati. Di dalam peperangan dibunuh. Itu nasibnya dia. Dan tidak ada apa-apa lagi. Kitab Wahyu menulis namanya 1 kali. Itu adalah sudah menjadi kesesatan. Bukan dalam konteks yang bagus. Dalam konteks yang tidak benar. Jadi kutip untuk hal-hal yang jahat. Makanya dia terkenal nabi jahat. Nabi palsu dan sebagainya. Sebenarnya dia berangkat dari orang yang diurapi Tuhan. Kita perlu mengambil ini sebagai satu perjalanan kehidupan yang kuat. Sehingga saat kita membaca sekarang Wahyu pasal 3, kita paham. Dan kita mendengar ayat 16 berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, kata Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia. Ini surat kepada satu jemaat Tuhan. Gereja Tuhan di Laodikia. Tuhan bilang kamu itu enggak jelas. Hadir tapi pikiran, perasaan enggak ada hadir di situ. Engkau ikut tetapi pikiranmu yang lain. Pikiranmu tentang siapa ya yang bisa dikontak. Untuk apa? Dapat prospekan baru. Itu kerjaan sih perlu dikerjakan. Tetapi dalam konteks engkau perlu mendengar firman kebenaran. Engkau tidak ada di situ. Engkau rajin, engkau melakukan banyak.
Ikut terus tuh, kemarin juga hadir semua, ikut pertemuan itu, ikut pergi, ikut apalagi pergi bersama mesti ikut. Ya, ada, tetapi hatinya nggak sampai di situ. Nggak full, nggak penuh hati. Itu, nggak dingin, nggak panas. Kalau dibilang tidak ada, dia ada. Tapi kalau dia bilang ada, tidak ada kejelasan. Apakah hidupmu seperti itu, saudaraku? Apakah engkau melihat ini hanya satu yang biasa-biasa, boleh ada, boleh tidak ada, boleh suka-suka. Ya, itu kan firman Tuhan. Ya, tapi saya kan ada jalan sendiri seperti Bileam. Aku memang udah mau pergi. Toh orang-orang udah ngajak aku tuh gak enak. Mereka itu orang-orang hebat, pangeran-pangeran. Mereka itu orang-orang terkenal loh. Yang datang yang minta tanda tangan. Aku ditungguin 2 jam loh sama orang terkenal. Masa kan aku diam-diam aja. Gak enak lah bro. Ya, kan dia udah beri waktu 2 jam. Gak tahu engkau bertahun-tahun diberikan waktu untuk hidupmu ditumbuhkan dan diubahkan di dalam Tuhan. Kalau satu orang bisa membawa hidupmu lebih baik, ikutilah dia. Seperti Tuhan bilang, kalau yang maunya kamu ya lakukan. Tetapi semua ada konsekuensi. Tuhan itu dia menjagai. Banyak orang tidak aman di situ. Saya lihat ada orang-orang, saya berjumpa dengan orang-orang itu. Tidak aman, curiga, takut firman Tuhan merugikan dia. Takut firmannya dia dengar nanti dia nggak dapat untung. Kok bisa ya kayak gitu? Ya itu karena pengalaman. Merasa firman Tuhan sebagai penghalang. Jadi maunya firman Tuhan selalu membawa keuntungan. Selalu harus selaras dengan dia. Kalau itu bukan firman Tuhan, itu firman diri. Nggak perlu dari Tuhan. Itu keinginan. Jadi suam-suam. Tidak panas, tidak dingin. Seperti Bileam. Ada urapan. Selalu takut kehilangan. Takut kehilangan berkat. Takut kehilangan sesuatu. Sangat jelas firman-Nya sudah berkata bahwa dia menambah-nambahkan kepada orang yang terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari. Keep looking. Terus mencari. Ya, looking for. Cari, dan cari. Jadi, sekarang ayat ke-17. Engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, kata Tuhan, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Banyak orang merasa dia mampu, punya, berhasil, lebih baik dari orang lain, lebih paham, lebih mengerti, lebih pengalaman, usia lebih tinggi. Banyak orang bisa berpendapat seperti itu. Tapi dia tidak paham hati Tuhan. Tuhan berkata, tidak, bukan itu yang aku lihat. Engkau terbatas. Apa yang engkau punya itu sangat terbatas. Satu malam saja bisa hilang. Satu kejadian saja habis. Engkau terbatas. Semua apa yang engkau punya itu terbatas. Engkau susun. Ya, Tuhan Yesus pernah kasih ilustrasi itu. Dan semuanya sudah penuh lumbung-lumbungnya. Dan malam itu kau berkata, oh jiwaku nikmatilah. Tuhan bilang malam ini juga jiwamu selesai. Tidak boleh lagi ada di situ. Ada apa-apa. Itu masih enak langsung. Ya, tetapi banyak orang mengalami kejadian dan kerugian, masalah persoalan dan kemudian tadi itu devastation. Ya, kehancurannya pelan-pelan. Nah, Tuhan itu menjagai. Dia berkata, kondisimu tidak seperti apa yang kau pikirkan. Itu menarik. Tetapi kalau kita berkata bahwa Tuhan bicara secara lahiriah, ini lebih kepada rohania. Tetapi rohania ini dampak kepada lahiriah hidup setiap orang. Ini wahyu. Kepada satu jemaat di Laodikia. Kepada jemaat RNCC. Firman ini ditaruhkan. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Garis bawahi, emas yang telah dimurnikan dalam api.
agar engkau menjadi kaya. Jadi kenapa Tuhan mau kita beli emas dalam api? Engkau punya emas, dia berkata. Emasmu kau bilang banyak, tapi emasmu itu kotor, tercampur dengan kotoran. Saudara bisa membayangkan nggak kalau orang nambang emas itu ya, apalagi nambang emas yang asal-asalan. Itu gumpalan-gumpalan tanah itu memang ada emasnya. Mungkin saudara bawa, itu emasnya banyak, sekeranjang. Saudara bawa ke toko emas, emang ada yang mau beli? Saudara bawa ke tukang emas, gak ada yang mau beli itu. Saudara bilang ini ada 5 gram di dalamnya. Ya, siapa yang mau beli? Siapa yang tahu? Buktikan. Ya pokok ada emas. Gak bisa. Gak ada yang mau hargai. Hidupmu sekalipun banyak yang berharga. Tetapi kalau tercampur dengan kotoran-kotoran dunia ini. Gak bisa. Nah, kita gak bisa. Makanya Tuhan bilang miskin. Nah Tuhan bilang kamu beli, tukar dengan emas yang sudah dimurnikan. Nah saudara bawa emas sebesar kelereng. Saudara tahu kelereng? Itu lumayan sebesar kelereng, mungkin 5 gram di situ ditimbang. Tapi segram-gramnya sedikit-sedikitnya, sekecil apapun itu emas dan berharga semua. Kalau itu somplak ya, kalau itu terpecah gitu. Pecahannya itu tetap emas murni loh dan berharga. Hidupmu perlu seperti itu. Tukar, dapat emas murni artinya apa? Relakan yang tercampur keinginan semua banyak hal yang dari dunia ini. Sehingga kau mendapatkan kemurnian yang datang dari Tuhan. Sehingga kekayaan itu datang dari Tuhan. Itu kekayaan yang sesungguhnya juga Tuhan berikan kepada kita. Ini kekayaan yang sesungguhnya. Yaitu apa? Kualitas kehidupan kita. Seperti emas murni. Besar kelereng. Bahkan sebesar kacang hijau pun kalau dia murni. Itu sangat berharga. Ini bicara apa? Hidupmu punya ketulusan, punya kemurnian. Sebagai gereja Tuhan. Kita tulus dan murni. Semua kita. Kita mau punya itu. Karena banyak ketidakmurnian, ketidaktulusan. Dan Tuhan mau kita tukarkan. Masih ada waktu untuk menukarkannya. Juallah, tukarkanlah, buanglah. Itu maksudnya juallah. Buang agar kita dapat yang murni. Dan kemudian yang kedua, dan dia bilang juga pakaian putih. Maksudnya beli pakaian putih dari dia. Tadi emas bicara kemurnian dan ketulusan. Pakaian putih bicara hidup di dalam kekudusan. Hidup yang terpisah. Hidup kita itu sebagai orang percaya sudah dipisahkan dari dunia ini. Kita ini hidupnya kudus. Tetapi pikiran, perasaan, daily life-nya banyak tidak kudus, tercampur. Tuhan suruh buang itu. Devoted day by day. Devoted day by day. Persembahkan. Agar kita menjadi pribadi yang hidup di dalam kekudusan. Baju putih. Kekudusan. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Bayangkan. Begitu banyak orang tidak sadar kalau dia tanda kutip firman Tuhan yang bilang telanjang. Telanjang secara rohani. Hidupnya jadi banyak hal-hal yang memalukan. Kalau dia sadar satu hari. Itu malu dengan perbuatannya. Malu dengan kejadian itu. Malu dengan perkataannya. Malu dengan pikirannya. Itu tidak kudus. Tidak kudus bukan hanya bicara percabulan. Bicara banyak hal. Ya, cara-cara dan sebagainya. Tercampur dengan dunia ini. Dan yang terakhir dia bicara tentang apa? Minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Ternyata banyak anak-anak Tuhan seperti Bileam. Tidak dapat melihat. Bahkan mendengar pun dia sudah tidak mengerti. Dia tidak bisa melihat jalan Tuhan. Sehingga keledainya lebih peka dari dia. Tanda kutip. Keledainya lebih peka dari dia. Kita perlu jadi orang yang hidup punya kepekaan. Kepekaan yang datang dari Tuhan. Nah, oleh karena itu apa? Itulah minyak. Minyak pengurapan. Itulah unction. Itulah pengurapan. Jangan kita tukarkan dengan apa yang menjadi keinginan dari dunia ini. Itu kemuliaan Tuhan. Tidak bisa kita tukarkan dengan kebahagiaan 5 menit. Terlalu
sederhana. Terlalu berbahaya. Kemuliaan kekal ditukarkan dengan kesenangan 1 jam. Terlalu. Anak Tuhan, dengarkanlah engkau yang masih dapat mendengar. Dengarkan ini. Dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 sebagai bagian kita untuk mendapat hati Tuhan. Tadi dikatakan, dan kamu telah menerima pengurapan. Dan kamu telah punya pengurapan dari yang kudus. Dikatakan, dan kamu mengetahui segala sesuatu. Itu yang sangat jelas dalam terjemahannya. Saya memakai terjemahan King James untuk kita paham. Dalam bahasa Indonesia, kalimat terakhirnya tidak terlalu jelas. You know all things. Engkau mengetahui segala sesuatu. Jadi pengurapan itu sudah ada di dalammu, menjadikan engkau punya kepekaan, punya kemampuan, punya kapasitas, punya kualitas dari kemurnian, punya kekudusan. Pengurapan itu semua mampu membawa engkau, tetapi jangan engkau tukarkan pengurapan ini. The Holy Unction ini. Ini pengurapan datang dari kota Tuhan. Nah, pengurapan inilah yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan hari ini. Bahwa berdasarkan pengurapan di dalam covering, pengurapan di dalam pembapaan ulang ini akan menjadikan hidupmu penuh dengan gelora. Membuat hidupmu penuh dengan arah yang sangat jelas. Dan engkau akan membawa kehidupan Kristus. Siapapun engkau yang mendengarkan. Siapapun engkau yang hari ini ada mendengar. Apapun latar belakangmu dan kemampuanmu. Pengurapan itu akan mengangkat kehidupanmu. Pengurapan ini akan membawa satu hal yang begitu luar biasa. Dan pengurapan ini, dia bekerja dalam kehidupan orang-orang. Yang tadinya orang yang tidak terpandang, yang tadinya orang tidak dikenal, yang tadinya orang biasa, yang tadinya orang yang hidupnya bahkan hancur. Tetapi Tuhan pakai, Tuhan panggil. Pengurapan ini menjadikan dia menjadi orang yang membawa kehidupan dan mempermalukan dunia ini. Apa yang lemah, apa yang bodoh, apa yang terbatas, apa yang kurang bagi dunia. Tuhan panggil untuk mempermalukan apa yang hebat, apa yang pintar, apa yang terlihat bagus. Untuk mempermalukan hikmat-hikmat dunia. Itu Tuhan panggil berdasarkan pengurapan. Dan engkau mendengarkan banyak di antara engkau. Hari ini engkau mendapatkan jelas bahwa Tuhan memanggil engkau. Dan engkau keluarlah dari batasan-batasan itu. Saya ulangi, keluarlah dari semua batasan-batasanmu. Karena ada pengurapan di dalam kehidupanmu. Izinkan hidupmu untuk terus ada di dalam covering yang benar mengejar itu. Dan kejarlah kerajaan Allah ini. Sehingga hidupmu seperti yang ditaruhkan. Ya, di Holy Unction itu dia ignite the life of holy nation. Holy Unction itu. Pengurapan yang kudus itu. Dia akan menyalakan, dia mengobarkan kehidupan. Dari bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang kudus, gereja Tuhan. Eklesianya. Engkau akan membawa kehidupan. Menyalakan gereja Tuhan. Melalui hidupmu. Karena ada pengurapan yang kudus ini. Pengurapan yang kudus ini datang dari Tuhan. Bagaimana prosesnya? Mulai terhubung, reconnect, mulai terhubung, terhubung, connect kepada Bapa, kepada kebenarannya. Tinggal tadi dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 27, tinggal di dalam pengurapan yang kudus. Ada kasih karunia. Itu adalah kasih karunia. Dan sekarang ya, keluar dari kesesatan tadi, dunia, Bileam, bawa, teruskan kehidupan yang bergelora yang datang daripada Tuhan. Sederhana, terhubung, ya, karena ada pengurapan yang kudus, tinggal di dalamnya. Tuhan akan memakai engkau untuk memimpin gereja, memimpin bangsa-bangsa, memimpin the holy nation, memimpin eklesianya dari setiap kesesatan yang datang dari dunia ini. Sekarang engkau bisa meneruskan kehidupan yang penuh semangat, penuh gelora kepada bangsa-bangsa. Tuhan mau memakai hidupmu di Holy Unction.